Okay, kids. The last day, our material about Carroll diagram. What the mean of Carroll diagram? Yes, Carroll diagram. How to take sorting data? Yes or no? For example, odd number and even number. And then multiple of 5, not and multiple of 5. Multiple of 6, not and multiple of 6. Ya, jadi dia perbandingan dari ya atau tidak. Itu untuk Carroll diagram. Nah, we have seen how we can sort and present data in Carroll diagram. Let us look at another way of sorting and presenting data. Nah, anak-anak, selain dengan Carroll diagram, kita juga akan menyortir data dengan Venn diagram. Ya, look at the shape in this set below. Okay, this is rectangle, triangle, and the other. We can sort them like this. Okay, next ya. Anak-anak coba dilihat lagi ya untuk shape-nya. Okay, kita next. Shape with 3 sides. Oke, jadi clue-nya atau title-nya itu adalah shape with 3 sides. Ya, jadi kita carilah shape yang memiliki 3 side, 3 sisi. Berarti yang mana saja? Yes, triangle, triangle, triangle. Maka kita buatlah triangle ke dalam lingkaran ini. 1, 2, 3. Have 3 triangle. Lalu yang duanya kemana, Miss? Ya, bukan berarti tidak dicantumkan. Kita tetap cantumkan. Tetapi kita cantumkan di luar lingkaran. Kenapa di luar lingkaran? Karena yang di dalam lingkaran ini hanya shape with 3D side. Artinya shape yang memiliki 3 sisi. Jadi yang memiliki 2 atau lebih dari 3 kita buat di luar lingkaran. Oke? Shape with 3D side adalah the label tell us that what type of data is in circle. Jadi shape with 3D side ini adalah judul atau label dari lingkaran ini. Jadi kalau ada seperti ini berarti di dalam lingkaran ini hanyalah shape yang memiliki 3 sisi. Selain itu kita buat di luar lingkaran. Bebas mau di sini, di sini, di sini, bebas. Yang pasti masih di area kotak. Ya. Oke, next. Yang di dalam lingkaran itu disebut sebagai the circle contains shape that have 3 sides. Jadi yang di dalam lingkaran itu adalah shape yang memiliki 3 sisi. Lalu yang di luar lingkaran itu adalah shape that do not have 3 sides are placed outside the circle but within the rectangular box to show that they are part of the given set. Jadi, yang dua ini kita buat di luar, outside, di luar lingkaran, tetapi masih berada di dalam rectangle, di dalam kotak besar. Kenapa? Supaya menyatakan bahwa yang dua ini juga merupakan data. Jadi sudah merupakan data. Hanya disortir. Sortir mana yang perlu. Ya, jadi jangan dibuat di sini. Harus di sini, di dalam. Ya, oke. Next. The diagram above is called a Venn diagram. Inilah disebut sebagai Venn diagram. Jadi, bentuk dari Venn diagram itu kita gambar dulu rectangle besar, lalu dalam rectangle itu kita gambar circle. Ya, ada beberapa type atau tipe atau jenis daripada drawing circle. Ya, ini type yang pertama. Tipe yang pertama, kita lihat yang lain.
Oke, sebelum kita ke contoh yang lain, kita buat dulu definisinya. A Venn diagram use cycle to help us sort data into different groups. Okay, for another example, look at the set of number below. Yes, perhatikan bilangan yang sudah tersedia ya. Lalu, we can sort the number in this set into two different groups in this way. Ya, anak-anak ini berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau yang pertama tadi hanya satu circle. Nah, untuk contoh yang kedua ada dua circle. Nah, berarti labelnya ada dua. Kenapa labelnya ada dua? Karena ada dua circle. Circle yang pertama diisi dengan multiple of 2. Circle yang kedua multiple of 5. Nah, sekarang kita lihat, kita tempatkan setiap bilangan ini ke dalam circle sesuai dengan labelnya. Lalu Miss, ini apa Miss? Kenapa dia digabung? Ya, ini adalah gabungan dari kedua circle. Dan di sini akan kita tempatkan bilangan yang merupakan perkalian 2 juga merupakan perkalian 5. Ya, kita lihat contohnya ya. Number 6. Number 6 is multiple of 2? Yes. Multiple of 5? No. So, we put number 6 in multiple of 2 circle. Okay. Next, 19. 19 is multiple of 2? No. Multiple of 5? No. Karena tidak kedua-duanya kita buat di luar lingkaran. Nah, bebas mau di sini bebas. Yang pasti masih di area kotak ini atau rectangle. Oke, number of 3, 12. 12 is multiple of 2? Yes. Multiple of 5? No. So, we write number 12 in multiple of 2 circle. 10. 10 is multiple of 2? Yes. 10 is multiple of 5? Yes. Karena dia kedua-duanya kita buat di tengah ini. Nah, next, 24. 24 multiple of 2? Yes. Multiple of 5? No. So, we write 24 in multiple of 2 circle. Next, 5. 5 multiple of 2? No. Multiple of 5? Yes. So we write number 5 in multiple of 5 circle. Okay, 36. 36 multiple of 2? Yes. Multiple of 5? No. So we write 36 in multiple of 2 circle. Next, 4. 4 is multiple of 2? Yes. Multiple of 5? No. Ya, kita tulis di sini ya. 45. 45 multiple of 2? No. Multiple of 5? Yes. We write in multiple of 5 circle. 200. 200 multiple of 2? Yes. Multiple of 5? Yes. So we write, ya, di tengah-tengah, di frame, between multiple of 2 and multiple of 5. 8. 8 multiple of 2? Yes. Multiple of 5? No. So we write in multiple of 2 circle. 35. 35 multiple of 2? No. Multiple of 5? Yes. Oke. Ya, sekarang kita buat dulu kata-katanya. Yang dipanah ini adalah circle dari multiple of 5. So, multiple of 2 that are not multiple of 5 are in this part of the cycle. Jadi bilangan yang ada di sini adalah perkalian 2 tetapi bukan perkalian 5. Ya. Next. Nah, ini adalah common multiple of 2 and 5 are in this shared part of the 2 circle. Jadi kalau ada di tengah-tengah artinya perkalian 2 juga merupakan perkalian 5. Ya. Jadi
kedua-duanya ya, atau gabungan kelipatan 2 dan kelipatan 5 juga. Oke, next. Oke, and this is multiple of 5 and not are multiple of 2 are in this part of the circle. Jadi kalau yang di sini itu adalah perkalian 5 tetapi bukan perkalian 2. Jadi hanya perkalian 5. Next, yang sendiri yaitu 19. 19 adalah number that are not multiple of 2 or 5 are outside the 2 circle. 19 bukan perkalian 2 dan juga bukan perkalian 5. Maka kita buat dia di luar lingkaran. Ya, di luar lingkarannya. Oke, kita lihat lagi. Ini berbeda lagi dari yang kedua. Kalau yang kedua hanya ada 2. Kalau yang ketiga ada 3. Nah, kita lihat ya. We can also sort the set of number into the 3 group. Jadi soalnya diambil dari sini. Hanya pada slide ini ada 3 label. Label yang pertama multiple of 2, multiple of 5, 2 digit number. Jadi di sini tempat multiple of 2, multiple of 5, and 2 digit number. Yes, number 6 is multiple of 2, but are not multiple of 5 and are not 2 digit number. Jadi dia hanya perkalian 2, jadi ditulis di sini, di circle ini. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat lagi. Kalau yang di tanda panah ini berarti ini ya, anak-anak perhatikan ya, ini ya lingkarannya. Jadi ada batasnya. Jadi ini adalah gabungan dari perkalian 2 dan 2 digit number. Jadi di sini adalah bilangan yang merupakan perkalian 2 dan juga terdiri dari 2 digit. Nah, kalau yang ini berarti perkalian 2 dan juga perkalian 5. Kalau yang ini berarti perkalian 5 dan juga terdiri dari 2 digit number. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini, Miss. Nah, kita lihat di tengah-tengah ini dilalui oleh ketiga-tiganya. Artinya, kita tuliskan bilangan yang di tengah-tengah jika dia merupakan perkalian 2, merupakan perkalian 5, dan juga terdiri dari 2 digit number. Maka kita tempatkan dia di tengah-tengah ini. Ya, oke, sekarang kita kelompokkan. 19 are not multiple of 2 and 5, but 19 is 2 digit number. Karena dia bukanlah merupakan perkalian 2 dan 5, maka dituliskan di circle ini, 2 digit number. Next, 12. 12 kenapa dituliskan di sini, Miss? Karena 12 itu merupakan perkalian 2 dan juga 12 terdiri dari 2 digit number. Next, 10. Nah, Miss, kenapa 10-nya ditulis di sini, Miss? Karena 10 itu merupakan perkalian 2, merupakan perkalian 5, dan terdiri dari 2 digit number. Oke, next, 24. Sama ya dengan 12 ya. 5. 5 dibuat di circle multiple of 5 karena dia hanya dapat dikalikan dengan 5 ya, atau hanya merupakan perkalian 5. Next, 36 sama dengan 12. 4 is multiple of 2 and are not multiple of 5 and 2 digit number. Ya, 45. 45 ini perkalian 5 dan juga terdiri dari 2 digit bilangan. 200 merupakan perkalian 5 dan juga perkalian 2, tetapi dia bukan terdiri dari 2 digit. Maka dibuat di sini, bukan di sini. Ya. Jadi kita lihat ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini diisi ketika dia perkalian 5 dan 2 digit number. Di sini diisi ketika perkalian 2 dan perkalian 5. Di sini yang diisi ketika dia perkalian 2 dan juga terdiri dari 2 digit bilangan. Anak-anak lihat saja garisnya. Ini kan dilalui oleh lingkaran yang 2 digit number dan dilalui oleh lingkaran yang multiple of 2. Ya, kalau ini dilalui oleh circle multiple of 5 and circle multiple of 2. Jadi diperhatikan aja.
lingkaran garis lingkarannya ini ya. Oke. Multiple of 2 are not multiple of 5 and 2-digit number is 4, 6, and 8. Multiple of 5 are not multiple of 5 and 2-digit number is 5. 2-digit number are not multiple of 2 and 5 is 19. Nah, anak-anak, ini adalah assessment tugas anak-anak. Jadi tugas ini dikerjakan. Short the shape by writing their letter in the Venn diagram below. Then answer the question that follow. Nah, setelah itu anak-anak buat di dalam circle sama seperti contoh yang terakhir tadi yang ini ya. Dibuat dengan datanya yang ini. Nah, lalu nanti dijawab pertanyaan A dan B. Nah, anak-anak untuk tugasnya soalnya disalin kembali di buku tugas dan dijawab. Jadi, yang dikumpulkan di Google Classroom ada 2 soal ya. Yang pertama, tugasnya yang Miss berikan hari Rabu. Yang kedua, tugasnya yang Miss berikan hari ini. Anak-anak kerjakan di buku tugas dan tulisannya yang rapi ya, supaya Miss bisa cek. Ya. Untuk menggambarkan ini, anak-anak bisa menggunakan jangka atau juga bisa menggunakan benda yang berbentuk lingkaran. Ya, gambarkan dengan menggunakan pensil. Oke, boleh diwarnain bebas buat sekreatif mungkin ya. Nah, anak-anak submit atau unggah di Google Classroom. Jangan lupa klik diserahkan supaya bisa terkirim ke Miss. Dan deadline tugasnya adalah Sabtu sebelum pukul 3 sore. Ingat anak-anak, yang disubmit di Google Classroom adalah tugas hari Rabu dan tugas hari ini. Oke, sudah cukup jelas ya anak-anak ya. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Jadi kita telah selesai membahas tentang sorting number and shape or object in parallel diagram and Venn diagram. Ya, jadi bedanya kalau di parallel diagram itu berbentuk tabel dengan clue-nya yes or no atau lawan kata. Kalau Venn diagram dia identik dengan lingkaran. Ya, oke. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang dengan materi how to presenting data in bar chart. Oke, jangan lupa menyelesaikan tugasnya sebelum Sabtu pukul 3 sore. Anak-anak yang belum join di Google Classroom, silahkan join di Google Classroom karena tugasnya harus diunggah di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan japri ke Miss Desti. Okay kids, thank you for today. Thank you for your attention. See you next time.